Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga sahabat seluruhnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Pendengar dan pemirsa Sirah Nabawiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berjumpa lagi dengan Umi Nini Gawat yang tentunya bekerja sama setiap saat dengan GN YouTube channel. Maka Umi Nini Gawat mohon dengan sangat untuk like, komen, subscribe, dan bagikan agar Umi Nini Gawat tetap semangat selalu hadir untuk membawakan Sirah Nabawiyah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umi Nini Gawat doakan semuanya semoga selalu dikaruniakan umur yang panjang, sehat afiat jasmani rohani, rezekinya yang berkah manfaat, dan jangan lupa masih dalam pandemi COVID-19 ini yang saat ini dengan varian Omikron, setiap saat keluar rumah, patuhilah apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, maka kita ikuti semua apa yang sudah menjadi tuntunan dan sunnah-sunnahnya agar kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saat ini bab 145 sampai dengan bab 148, yang mana perjalanan pasukan Usra. Pasukan ini dinamakan pasukan Usra, artinya pasukan yang berangkat dalam keadaan penuh kesulitan. Dalam perjalanan, pasukan melewati Al-Hijr. Dahulu tempat ini merupakan kediaman kaum Tsamud yang durhaka. Di lembah ini, orang-orang mengambil air untuk persediaan minum, mengingat jalan yang masih sangat jauh. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum air di sini, dan jangan pula dipergunakan untuk berwudu. Adonan gandum yang telah kalian campurkan dengan air tadi, berikan saja kepada unta. Jangan kalian makan sedikit pun. Jangan kalian memasuki tempat-tempat yang dahulu dipergunakan kaum Tsamud untuk menganiaya diri mereka sendiri. Nanti kalian akan tertimpa musibah seperti apa yang menimpa mereka, kecuali jika kalian adalah orang-orang yang suka menangis jika mengingat dosa." Rasulullah SAW segera mempercepat jalannya melewati lembah tersebut sambil menundukkan kepala. Di suatu tempat, pasukan berkemah dan Rasulullah SAW berpesan, "Malam ini janganlah kalian keluar jika tidak disertai seorang teman." Pesan itu disampaikan karena Rasulullah SAW tahu bahwa tempat itu tidak pernah dilalui orang, dan hembusan pasir yang ganas sering mengubur orang maupun binatang. Akan tetapi, malam itu ada 2 orang yang melanggar pesan Rasulullah SAW. Salah seorang menghilang di bawah angin, dan yang satu lagi tewas tertimbun pasir. Perjalanan kembali dilanjutkan, tetapi para sahabat sangat khawatir
karena persediaan air mereka kini tidak cukup. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, dengan izin Allah SWT, awan hitam datang bergulung-gulung dan turunlah hujan lebat yang memenuhi kebutuhan semua orang. Pada lain saat dalam perjalanan itu persediaan makanan menipis dan para sahabat menderita kelaparan. Mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW agar diperbolehkan menyembelih unta-unta. Namun Rasulullah SAW memerintahkan agar semuanya mengumpulkan makanan yang tersisa. Setelah terkumpul, Rasulullah SAW berdoa. Setelah itu beliau berkata, "Ambillah dan penuhilah kantong-kantong kalian." Maka para sahabat memenuhi kantong-kantong mereka sampai penuh. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Namun makanan itu masih tersisa. Rasulullah SAW pun mengucapkan kalimat syahadat dan bersabda, "Tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat itu tanpa ragu. Maka kelak ketika berhadapan dengan Allah SWT, ia pasti akan masuk surga. Amin, 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 ya Robbal Alamin." Keberanian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menantang kekuatan yang jauh lebih besar bersumber pada rasa percaya diri. Orang Islam adalah kaum yang sepatutnya percaya kepada diri sendiri, sebab kekuatan yang ada pada dirinya digantungkannya kepada kekuatan yang mengatur alam, yaitu Allah SWT. Akhirnya Rasulullah SAW tiba di Tabuk. Mereka segera menyiapkan diri untuk bertempur. Di hadapan pasukannya, Rasulullah SAW berpidato dengan penuh semangat. Beliau mengingatkan akan kebaikan dunia dan akhirat yang bisa dicapai dengan berjuang sungguh-sungguh. Beliau juga memberi kabar gembira dan kabar kemenangan pasukan yang tadinya begitu letih. Kini berubah menjadi pasukan berhati baja yang siap mati membela Islam. Kebulatan tekad pasukan Rasulullah SAW ini terdengar oleh musuh. Keberanian Romawi ciut mendengar kehebatan pasukan Muslim menyeberangi gurun tandus dan cuaca yang sangat panas, ganas dengan bekal seadanya. Tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu menahan pasukan setangguh itu. Dihantui rasa takut, pasukan Romawi yang tersohor itu pun bergerak mundur sebelum lawannya terlihat. Mereka berpencar dan kembali ke daerah masing-masing. Kemenangan tanpa bertempur itu melambungkan nama pasukan Islam. Berduyun-duyun para pembesar di daerah-daerah perbatasan Romawi mendatangi Rasulullah SAW untuk berdamai. Para penduduk Jarba, Azruh, dan Aila menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Muslim. Penduduk suatu daerah yang tunduk kepada pemerintahan Muslim, namun tetap mempertahankan agama mereka, wajib membawa jizyah berupa sejumlah uang. Dengan demikian, pasukan Muslim akan datang membela apabila suatu saat musuh menyerang daerah itu. Penduduk Aila yang beragama Nasrani adalah termasuk di antara mereka yang membayar jizyah. Yuhannah bin Ru'bah, pemimpin Aila, datang dengan salib emas di dadanya. Ia membawa hadiah dan menandatangani perjanjian damai. Rasulullah SAW pun memberinya mantel tenunan Yaman dan menerima Yuhannah dengan santun. Namun, Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, orang Nasrani yang memimpin penduduk Dumatul Jandal, malah meminta bantuan pasukan Romawi untuk melawan tentara Muslim. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan Khalid bin Walid beserta 500 pasukan berkuda untuk melawannya. Dengan diam-diam tapi sangat cepat, Khalid bin Walid menyerang pada waktu malam. Ia berhasil menawan Ukaidir yang tengah berburu lembu liar.
Maka Dumatul Jandal pun takluk. Mereka menyerahkan 2.000 unta, 800 kambing, 400 wasok gandum, dan 400 baju besi. Ukaidir pun masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW dan menjadi sekutu kaum muslimin. Keperkasaan pasukan muslim bersumber dari rasa percaya kepada Allah SWT. Siapa saja yang percaya kepada Allah SWT, maka dia tidak akan merasa takut mengarungi lautan kehidupan. Dia tidak percaya bahwa akan ada kekuatan di alam ini yang sanggup merintanginya kalau tidak diizinkan oleh Allah SWT. Dia tidak percaya bahwa dia akan ditimpa bahaya kalau tidak telah tertulis lebih dahulu dalam ilmu Allah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah SWT. Tiba di Madinah, 20 hari lamanya Rasulullah SAW tinggal di Tabuk. Setelah itu, beliau SAW pulang bersama ribuan pasukan muslim. Mereka berhasil meraih kemenangan tanpa mengalami serangan sedikit pun. Namun, bahaya sebenarnya belum berakhir, khususnya bagi Rasulullah SAW sendiri. Dalam perjalanan pulang ini, Rasulullah SAW melewati jalan di sebuah bukit. Saat itu, beliau Rasulullah SAW ditemani oleh Ammar bin Yasir yang memegang tali kekang unta Rasulullah SAW dan Huzaifah bin Al-Yaman yang berjalan di depan. Diam-diam 12 orang munafik yang ikut pasukan muslim datang mengendap-endap. Mereka berniat membunuh Rasulullah SAW. Ini adalah kesempatan baik yang telah lama mereka tunggu dari sejak berangkat. Ketika itu pasukan muslim justru sedang berada di lembah jauh di bawah mereka. Namun Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya mendengar gerakan 12 orang itu. Mereka bertiga menoleh ke belakang, orang-orang munafik itu terkejut dan melarikan diri. Rasulullah SAW memerintahkan Huzaifah untuk mengejar. Pengajaran itu sampai hampir berhasil karena Huzaifah sudah bisa menjangkau unta-unta mereka dengan pukulan tongkatnya. Namun, orang-orang itu berhasil berbaur di tengah pasukan muslim sehingga tidak terlihat lagi. Walaupun mereka berusaha menutupi wajah, Huzaifah berhasil mengetahui nama-nama mereka dan memberitahukannya hanya kepada Rasulullah SAW saja. Sejak itu, Huzaifah dijuluki sebagai orang yang dapat memegang rahasia Rasulullah SAW. Setelah 55 hari meninggalkan Madinah, pasukan muslim kembali. Dari jauh terlihat samar-samar sebuah gundukan gunung. Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah gunung Uhud. Ia mencintai kami dan kami pun mencintainya." Orang-orang di Madinah mendengar kedatangan pasukan dari kejauhan, maka para wanita dan anak-anak keluar rumah untuk menyongsong pasukan dengan gembira. Mereka mengucapkan syair seperti yang dulu pernah dikumandangkan ketika Rasulullah SAW berhijrah dan tiba di Madinah. Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk pada bulan Rajab dan tiba pada bulan Ramadan. Ini merupakan peperangan terakhir bagi beliau. Apa yang kemudian terjadi pada orang yang meninggalkan perang? Tidakkah mereka malu berhadapan dengan pasukan yang kembali dengan kemenangan ini? Keempat macam sifat hati itu adalah hati yang bersih. Di dalamnya ada pelita yang bersinar. Itulah hati orang mukmin. 2. Hati yang tertutup adalah hati orang kufur. 3. Hati yang terbalik adalah hati orang munafik. Dia mengetahui, kemudian mengingkari. Dia melihat, kemudian buta. 4. Hati yang di dalamnya terkandung iman dan nifak. Orang-orang yang tidak ikut berperang begitu tiba di Madinah, Rasulullah SAW langsung masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Orang-orang munafik menjadi gelisah.
Maka berduyun-duyunlah mereka menghadap Rasulullah SAW dan mengemukakan berbagai alasan. Bahkan sampai bersumpah, jumlah mereka mencapai 80 orang lebih. Meskipun tahu bahwa semua alasan itu dibuat-buat, Rasulullah SAW menerimanya. Tetapi beliau serahkan apa yang ada di hati mereka kepada Allah SWT. Sedangkan Ka'ab bin Malik, Muroroh bin Arabi, dan Hilal bin Umayyah berterus terang bahwa mereka lalai. Sebenarnya mereka dalam keadaan kuat dan mampu, namun mereka memutuskan untuk tidak berangkat. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kalian katakan memang tidak bohong. Pergilah sampai Allah SWT menentukan sendiri persoalanmu." Kemudian Rasulullah SAW melarang kaum muslimin bercakap-cakap dengan ketiganya. Ka'ab menuturkan semua orang menjauhkan diri dari kami dan mereka berubah sikap terhadap kami, sehingga aku merasa seolah-olah bumi yang kupijak ini bukanlah bumi yang kukenal. Sementara Muroroh bin Arabi dan Hilal bin Umayyah menghabiskan hari-hari mereka dengan berdiam diri di dalam rumah dan terus menangis penuh rasa sesal. Ka'ab yang masih muda dan berwatak keras tetap keluar rumah. Puluhan hari sudah ketiganya terasing entah sampai kapan. Bahkan istri-istri mereka pun diperintahkan menjauh. Ketika itu datanglah sepucuk surat dari Raja Khosan kepada Ka'ab bin Malik. "Kudengar Muhammad telah mengucilkan dirimu. Tuhan tidak akan membuat dirimu hina dan nista. Datanglah kepadaku, engkau pasti kuterima dengan baik." Ka'ab berkata pada dirinya sendiri, "Ini juga termasuk cobaan." Setelah itu, dilemparkannya surat itu ke dalam api. Berbeda dengan kedua temannya, Ka'ab masih terus datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dia bahkan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Namun, Ka'ab tidak bisa mendengar apakah Rasulullah SAW membalas salamnya atau tidak. Ka'ab menuturkan, "Kemudian aku sholat di dekat Rasulullah SAW sambil melirik ke arah beliau. Ternyata pada saat aku masih sholat, beliau memandangku. Namun setelah selesai sholat dan aku menoleh kepadanya, beliau memalingkan muka." Baru setelah 50 hari kemudian, turunlah firman Allah SWT yang memberi ketiganya ampunan bagi Ka'ab bin Malik, Muroroh bin Arabi, dan Hilal bin Umayyah. Hari itu adalah hari paling membahagiakan sejak mereka dilahirkan ke dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya orang-orang yang berbuat salah pada waktu siang bertobat, dan Dia mengulurkan tangan pada waktu siang agar orang-orang yang berdoa pada waktu malam bertobat sampai terbit matahari dari tenggelamnya." Hadis riwayat Muslim dari Anas. Alhamdulillah 3 orang tadi sudah bertobat sehingga dia menjadi menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Sejak sebelum kaum muslimin hijrah di Madinah, ada seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir. Ia adalah orang terpandang di suku Khazraj. Setelah Islam menyebar luas, Abu Amir pun menunjukkan kebenciannya kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Bahkan diam-diam Abu Amir telah menghasut Quraisy agar memerangi Rasulullah SAW. Namun, ketika akhirnya Mekah ditaklukkan, Abu Amir berpaling ke Romawi. Kaisar Heraklius mengizinkan Abu Amir tinggal di wilayah Romawi agar bisa bersama-sama menyusun rencana jahat terhadap Rasulullah SAW. Dari tempat yang baru itulah Abu Amir menulis surat kepada orang-orang munafik Madinah. Ia menceritakan bahwa
Heraklius siap membantu. Namun, lebih dahulu harus dibangun sebuah markas agar orang-orang dapat berkumpul untuk melaksanakan rencana jahat terhadap Rasulullah SAW. Maka dengan cerdik orang-orang munafik Madinah membangun sebuah markas. Markas tersebut bukan berbentuk rumah atau benteng, melainkan sebuah masjid. Padahal di dekat situ sudah ada Masjid Kuba yang didirikan Rasulullah SAW. Jika orang-orang menanyakan hal ini, kaum munafik itu beralasan supaya pada malam-malam yang sangat dingin, orang di sekitar sini bisa mendapatkan tempat sholat yang lebih dekat. Masjid ini telah selesai dibangun sebelum Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk. Orang-orang munafik mendatangi Rasulullah SAW meminta agar beliau sudi kiranya sholat di sana. Tujuan utama mereka adalah jika Rasulullah SAW mau sholat di sana, maka masjid itu tidak akan lagi dicurigai. Namun ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Kami sekarang mau berangkat. Insya Allah nanti setelah pulang." Sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah dari Tabuk, Jibril turun membawa berita tentang Masjid Dirar yang dibangun untuk memecah belah dan membuat orang kembali kafir. Maka begitu tiba di Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk menghancurkan masjid itu sampai rata dengan tanah. Setelah gembira karena meraih kemenangan dari Romawi dan orang munafik, kembali kesedihan menimpa Rasulullah SAW. Khadijah melahirkan 2 anak laki-laki untuk Rasulullah SAW, yaitu Qasim dan Thohir. Namun, keduanya meninggal ketika masih bayi di pangkuan ibunya. Setelah Khadijah wafat, berturut-turut ketiga putri Rasulullah SAW meninggal, hingga yang tersisa hanyalah Fatimah Az-Zahra. Karena itu kita dapat memahami betapa besarnya rasa sayang Rasulullah SAW kepada Ibrahim, anaknya yang lahir dari Maryah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ibrahim si bayi mungil jatuh sakit yang sangat mengkhawatirkan. Tatkala ajal Ibrahim sudah dekat, Rasulullah SAW diberitahu. Karena begitu sedih, Rasulullah SAW berjalan sambil memegang dan bertumpu pada tangan Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW mengambil bayi itu dari pangkuan ibunya ke pangkuannya sendiri. Hati beliau seolah remuk redam, tangan beliau menggigil saat memeluk Ibrahim. Dengan rasa pilu yang begitu mencekam, sanubari Rasulullah SAW bersabda, "Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah SWT." Air mata Rasulullah SAW mengalir melihat bayinya sedang menarik nafas terakhir. Maryah dan adiknya Sirin menangis menjerit-jerit. Namun Rasulullah SAW membiarkan mereka begitu. Setelah itu tubuh Ibrahim tidak bergerak lagi. Nyawanya telah kembali kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Oh Ibrahim, kalau bukan karena soal kenyataan dan janji yang tidak dapat dibantah lagi bahwa kami akan segera menyusul orang yang mendahului kami, tentu kesedihan kami akan lebih dalam daripada ini." Beliau Rasulullah SAW diam sejenak, kemudian bersabda lagi, "Air mata boleh bercucuran, hati dapat merasa duka, tapi kami hanya dapat berkata apa yang telah menjadi kehendak Allah SWT dan bahwa kami sungguh sedih terhadapmu, wahai Ibrahim." Beliau Rasulullah SAW memandang Maryah dan Sirin dengan penuh kasih. Beliau Rasulullah SAW meminta keduanya lebih tenang dan berkata, "Ia akan mendapatkan inang pengasuh dari surga." Pada saat itu terjadilah gerhana matahari.
Para sahabat berkata bahwa gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Namun Rasulullah SAW bersabda, matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Kalau kamu melihat hal itu, berlindunglah dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat. Nah, itulah kesedihan baginda Rasulullah SAW karena ditinggal oleh putranya yang bernama Ibrahim, putra dari Maria. Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Bilal. Setelah Rasulullah SAW menutup pintu Ka'bah, Rasulullah berdiri membelakangi pintu Ka'bah. Rasulullah melangkah ke depan 3 hasta, kemudian Rasulullah SAW berhenti, sehingga 2 tiang berada di sebelah kirinya dan 1 tiang berada di sebelah kanan Rasulullah. Di belakang Rasulullah ada 3 tiang, karena Al-Haram pada waktu itu didirikan atas 6 batang tiang. Kemudian Rasulullah SAW sholat di situ. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW berjalan-jalan di dalam Ka'bah, bertakbir di setiap sudutnya, lalu menyebut kalimat tauhid. Kemudian Rasulullah SAW membuka pintu. Ketika itu masyarakat Quraisy sudah memenuhi ruang masjid bersof-sof, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Rasulullah SAW memegang pintu Ka'bah, sedang masyarakat Quraisy menunggu di bawah. Rasulullah SAW bersabda, tiada Tuhan melainkan Allah SWT, tidak ada sekutu baginya. Benar janjinya membantu hambanya, mengalahkan golongan azab. Ingatlah, setiap warisan lama, setiap warisan jahiliyah, serta harta benda atau darah, semuanya di bawah kakiku ini, kecuali penjaga Baitullah dan pemberi minum para jemaah haji. Ingatlah, pembunuhan secara sengaja dengan menggunakan cemeti dan rotan dendanya terlalu berat, yaitu 100 ekor unta, 40 darinya dalam keadaan sedang mengandung. Wahai masyarakat Quraisy, sesungguhnya Allah SWT telah melenyapkan kesombongan jahiliyah. Sikap bermegahan dengan membanggakan keturunan, sebenarnya manusia itu adalah keturunan Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian Rasulullah menyambung sabdanya, wahai kaum Quraisy, apa yang kamu pikirkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kamu semua? Jawab mereka, tentulah baik, karena saudara orang yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Maka jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya aku berkata kepada kalian seperti Yusuf telah berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada celah atas kamu di hari ini. Ayo, berjalanlah kamu semua bebas. Kunci Ka'bah dikembalikan kepada penjaganya. Setelah semuanya itu, Rasulullah SAW
duduk kembali di dalam masjid. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berdiri dan menemui Rasulullah SAW sambil memegang kunci pintu Ka'bah dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah tugas penjaga Ka'bah dan tugas memberi minum kepada kami. Semoga Allah SWT memberi solawat kepada engkau." Dalam riwayat yang lain yang mengajukan permohonan Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Untuk Utsman bin Tolhah, karena itu dijemput dan dibawalah Utsman bin Tolhah ke depan Rasulullah SAW dan Rasulullah berkata, 'Ini kunci untuk engkau. Hari ini adalah hari kebaikan dan menunaikan janji.'" Menurut riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Al-Tabaqat, Rasulullah SAW telah berkata kepada Utsman ketika penyerahan kunci itu dengan sabdanya, "Ambillah kunci ini untuk selama-lamanya. Ia tidak akan dirampas kecuali oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah SWT telah meletakkan amanatnya kepada kamu, dan makanlah segala sesuatu rizki yang sampai kepadamu dari rumah Allah SWT ini dengan ma'ruf." Bilal berazan di atas Ka'bah. Ketika masuk waktu sholat, Rasulullah pun menyuruh Bilal radhiyallahu anha memanjat ke atas Ka'bah untuk menyuarakan azan dari atas Ka'bah. Sholat pembukaan Ka'bah atau sholat syukur. Pada hari itu, Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Ummu Hani binti Abi Thalib untuk bersuci, kemudian sholat 8 rakaat di dalam rumahnya. Ketika itu adalah waktu duha. Ada orang menyangka Rasulullah SAW sholat duha, yang sebenarnya Rasulullah SAW sholat kemenangan atas pembukaan kota Mekah. Pada waktu itu Ummu Hani pun memberi perlindungan kepada 2 orang mertuanya. Maka kata Rasulullah SAW, "Kami melindungi orang yang dilindungi oleh Ummu Hani." Sebelumnya saudara Ali bin Abu Thalib menuntut untuk membunuh mereka berdua. Namun Ummu Hani telah menutup pintu rumahnya. Karena itulah maka Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun memberi penegasan kepada Ummu Hani. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Esok kita akan bertemu kembali dengan bab yang berikutnya. Maka dari itu semua yang Umi Nini Gawat sampaikan bisa diambil ibroh untuk pembelajaran kita, bahwa Rasulullah SAW pun juga bisa merasakan kesedihan atas ditinggalnya putranya yang bernama Ibrahim, putra dari Maria, dan juga Rasulullah adalah pemberani tegas yang pasukan Romawi sendiri pun takluk mundur karena melihat tahu bahwa Rasulullah dan pasukannya melewati padang pasir bukit yang begitu panas dan tandus, namun bisa melewati sehingga peperangan tanpa perang pasukan Romawi mundur sehingga kemenangan ada pada kaum muslim. Itu yang bisa kita ambil, maka kita dengan mendengarkan, melihat sirah nabawiyah ini, cinta kita kepada baginda Rasulullah harus meningkat. Dan kita setiap saat bersolawat untuk baginda, menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya, karena baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, agar kelak kita di yaumil akhir layak mendapatkan syafaat darinya. Kita tutup perjumpaan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.